Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, mari sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, masuk dalam ibadah Tuhan, mari kita berdoa, menyiapkan hati kita. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata ya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang surga, terima kasih Bapa atas hari yang baru yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan pada hari ini ya Bapa, kami ingin kembali menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hikmat, kesabaran agar dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang melayani, kiranya Engkau juga memberikan hikmat agar dapat melayani dengan sepenuh hati, melayani adik-adik kami ini ya Bapak. Tuhan Yesus pimpin kami, jaga setiap kami ya Bapak, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Oleh karena itu kita angkat pujian ini, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau semakin lebih dekat dengan Tuhan, semakin lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, Bapa Surgawi. Dengan sepenuh hati kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku,
Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Salam adik-adik semuanya, apa kabar? Kak Simpson senang sekali dapat bertemu dengan adik-adik. Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sembah dalam Yesus Kristus, pada hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan telah menolong kami sepanjang minggu ini. Hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Simpson mau bertanya, siapa di antara adik-adik yang pernah berbohong? Ayo, siapa? Berbohong itu berkata yang tidak benar, tidak sesuai apa yang telah terjadi. Berbohong itu dilakukan dengan sengaja, dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Ada satu murid Tuhan Yesus yang pernah berbohong. Namanya Petrus. Ayo kita baca di dalam kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 22 ayat 54 sampai dengan 62. Saat Tuhan Yesus ditangkap, dibawa ke dalam rumah imam besar, Petrus mengikuti Tuhan Yesus. Lalu datang seorang perempuan mendekati Petrus dan berkata kepada Petrus, "Lihat, dia itu murid Yesus." Kemudian Petrus segera menjawab, "Bukan, aku tidak mengenalnya." Lalu datang orang lagi mendekati Petrus dan berkata, "Lihat, dia itu murid Yesus." Tetapi Petrus berkata, "Tidak, aku tidak mengenalnya." Kemudian 1 jam lagi ada orang lewat dan berkata, "Lihat, dia itu muridnya Tuhan Yesus, dia bersama-sama dengan dia dari Galilea." Kemudian Petrus berkata, "Kamu ngomong apa sih? Aku tidak mengenalnya." Lalu apa yang terjadi ketika Petrus menyangkal 3 kali? Ada ayam berkokok. Kemudian Petrus teringat akan Tuhan Yesus dan berkata, "Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Adik-adik, gimana rasanya disangkal oleh teman sendiri, murid sendiri? Yesus mengasihi Petrus segenap hatinya. Jadi adik-adik, menyangkal itu adalah berbohong. Berbohong itu tidak baik buat diri kita dan juga orang lain. Adik-adik, Petrus itu sengaja berbohong, tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah gurunya. Dia menyelamatkan diri. Akhirnya Petrus sangat menyesal dan sedih dan keluar dari rumah imam besar itu. Ia sungguh menyesal atas perbuatannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus jujur kepada teman, saudara, orang tua, maupun kepada
Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya, mengakui bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita. Demikian adik-adik cerita Alkitab. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal pasal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Shalom adik-adik, sampai jumpa. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Nah bagaimana adik-adik? Tentunya kita semakin dipenuhi oleh hadirat Tuhan, semakin dipenuhi, semakin dekat juga dengan Tuhan. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah persekutuan sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa adik-adik untuk memberikan persembahan ya, dan memberikan kepada orang tua juga. Nah untuk mengakhirinya, kita angkat pujian Buah Roh, supaya kita semangat menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, yang menjadi anak-anak teladan Tuhan. Kita angkat pujian ini ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yuk kita minta Roh Kudus pimpin kita ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup ibadah ini dalam doa. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa atas hari ini kami telah kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sungguh ya Bapa, kami dapat kembali menjadi anak Tuhan yang lebih dekat lagi, yang selalu mau memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa, pimpin kami dalam sekolah kami. Mungkin ada beberapa di antara kami yang sudah mengikuti sekolah langsung ya Bapak onsite. Tuhan Yesus pimpin kami, jaga kami Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, lindungi kami ya Bapak agar kami dapat melalui hari-hari ini dengan penuh perlindungan dan pimpinan Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka agar dapat mampu menjaga kami ya Bapak, membimbing kami. Ya Bapak, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu selama ibadah ini. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan.